wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 11820600001 dari kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Nah, apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses yang berlangsung pada tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon organik yang berasal dari molekul karbon dioksida dan air. Adpinda tahun 2018 halaman 86. Uji yang dipakai pada praktikum ini yaitu uji SAKS. Tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang terhadap fotosintesis. Variabel pada praktikum ini yaitu yang pertama variabel kontrol, yaitu kertas penutup daun. Yang kedua variabel bebas, yaitu perbedaan jenis dan warna penutup daun. Yang ketiga variabel terikat, yaitu daun dan perubahan warna daun. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu 2 buah panci, 1 buah kompor, 2 buah piring, 1 buah sendok, 1 buah mangkok, 1 buah gunting, 1 buah stapler, 5 lembar daun yang masih di pohon. Di sini saya memakai daun jambu bol atau jambu Jamaika, aluminium foil secukupnya, kertas mika warna merah, biru, hijau, dan kuning secukupnya, alkohol secukupnya, betadin secukupnya, dan air secukupnya. Pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar. Usahakan daun dengan posisi pada tanaman terkena cahaya matahari, dan jangan dipetik. Tutuplah sebagian daun dengan aluminium foil, kertas mika berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Biarkan daun tersebut selama beberapa jam. Lakukan langkah kerja ini sehari sebelum penelitian. Petiklah daun-daun yang ditutupi dengan aluminium foil dan kertas mika. Buka kertas aluminium foil tersebut dan langsung masukkan ke dalam air yang mendidih sampai daun layu. Pindahkan daun tadi ke dalam panci yang telah berisi alkohol 70% dan panaskan panci tersebut secara tidak langsung dalam air yang mendidih. Panaskan hingga daun tampak pucat. Angkat daun bila tampak pucat. Angkat daun bila tampak pucat. Cuci bersih dengan air, lalu bentangkan di atas piring dan tetesi dengan betadin. Amati perubahan yang terjadi pada bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil dan bagian daun yang tidak ditutup. Ulangi percobaan dengan kertas mika berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Lalu bandingkan hasilnya. Apakah ada perbedaan daun yang ditutup dengan kertas mika berwarna merah, hijau, biru, kuning, dan aluminium foil?
say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's go with the brothers, boo, you know how we do. It's not for me to say. Berikut adalah tabel hasil percobaan peranan cahaya dan panjang gelombang cahaya dalam fotosintesis. Berdasarkan hasil praktikum dapat diamati bahwa sampel yang ditutupi aluminium foil terdapat bercak-bercak kehitaman yang merupakan amilum, dan yang ditutupi aluminium foil berwarna lebih terang dan tidak terdapat bercak-bercak kehitaman. Hal ini sesuai teori Sachs tahun 1860 bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Untuk mengetahui adanya amilum dapat diuji dengan menggunakan iodium. Pada sampel kertas mika, sampel dengan bercak kehitaman paling banyak terjadi pada sampel warna kuning. Sampel dengan bercak paling banyak kedua terjadi pada sampel warna biru. Sampel dengan bercak kehitaman paling banyak ketiga terjadi pada sampel warna merah. Dan sampel dengan bercak kehitaman paling sedikit terjadi pada sampel warna hijau. Proses fotosintesis memerlukan beberapa materi, salah satunya yaitu cahaya matahari. Namun tidak semua spektrum cahaya dapat diterima oleh pigmen fotosintesis yang dimiliki oleh tanaman. Menurut Sasmita Miharja dan Siregar tahun 1996 yang dikutip kembali oleh Nyo Song Ai tahun 2012, dinyatakan bahwa pigmen klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang biru, ungu, jingga, dan merah, dan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang untuk panjang gelombang hijau dan kuning dengan panjang gelombang 500-600 nanometer. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Handoko dan Pajarianti tahun 2013 yang mengambil penelitian pada Hydrilla verticillata, di mana hasil yang didapatkan Hydrilla verticillata dengan pemberian cahaya warna biru mendapatkan oksigen yang paling tinggi, yang kedua dengan pemberian cahaya warna merah, yang ketiga dengan pemberian cahaya warna kuning, dan tanaman Hydrilla verticillata dengan pemberian cahaya berwarna hijau mendapatkan hasil oksigen yang paling rendah. Hasil praktikum pada sampel warna biru, merah, dan hijau sesuai dengan dua teori yang telah dipaparkan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan hasil praktikum pada sampel berwarna kuning. Hal ini terjadi karena kesalahan pada proses praktikum yang saya laksanakan, di mana kertas mika berwarna kuning sering terjatuh karena angin dan hujan. Maka dari itu, pada daun dengan sampel warna kuning, amilum yang dihasilkan pada proses fotosintesis itu lebih banyak. Pertanyaan pertama, apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif dengan iodium atau blue gold? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat, agak terang, dan tidak ada bercak kehitaman. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsungnya fotosintesis. Pertanyaan nomor 2, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam proses fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawabannya yaitu panjang gelombang cahaya biru 410-500 nanometer, cahaya hijau dan cahaya kuning 510-600 nanometer, cahaya merah 610-700 nanometer. Panjang gelombang yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis yaitu 380-700 nanometer. Maka dari itu, semua cahaya tersebut dapat berfungsi dalam
fotosintesis. Hal ini sesuai dengan hasil praktikum, yaitu semua sampel mengandung amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang banyaknya berbeda-beda. Pertanyaan nomor 3, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Jawabannya, fungsi lugol atau iodin pada praktikum ini yaitu untuk melihat adanya amilum atau zat tepung pada daun. Dan fungsi alkohol pada praktikum ini yaitu untuk melarutkan klorofil dari daun. Pertanyaan nomor 4, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Jawabannya, fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa cahaya matahari. Buktinya dari praktikum ini kita tahu bahwa bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung terbentuk amilum dari hasil proses fotosintesis. Dan yang ditutup aluminium foil atau tidak terkena cahaya matahari berwarna pucat, agak terang, dan tidak mengandung amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Reaksi gelap yang tidak bergantung pada cahaya matahari pun membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang yang memerlukan cahaya matahari. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, dalam proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Jawabannya, tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya adalah sebagai paru-paru dunia. Tanaman sebagai elemen hijau pada tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis pada tanaman memerlukan cahaya matahari. Variasi spektrum cahaya dapat mempengaruhi hasil dari proses fotosintesis. Saran dari saya pada praktikum ini supaya memaksimalkan penutupan daun dengan rapat agar penutup daun tidak mudah jatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.